Baik, nah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para siswa sudah nampak layar di komputer atau HP kalian? Bahwa tulisan baik, baik, alhamdulillah. Baik, para siswa, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menganalisis atau menyelesaikan soal-soal kaitannya dengan gaya Lorentz. Walaupun ini tidak mewakili secara penuh gitu ya, 100% ya nggak mungkin, namanya juga orang itu kan memiliki cara gaya penulisan soal masing-masing ya. Nah, ini saya rangkum saja beberapa yang sering saya lihat baik di ujian nasional maupun SBMPTN. Nah, kurang lebih ini. Saya merangkumnya menjadi 5 ya. Dan nanti ada 2 soal yang saya tugaskan kepada kalian ya. Dan tugas itu nanti dikerjakan, nggak berat kok, cuma 2 aja ya. Dikerjakan, lalu difoto, dibuat dalam PDF ya, lalu kirimkan ke ketua kelas, dan ketua kelas mengumpulkannya secara kolektif, lalu setelah itu mengirimkannya ke saya via email. Jelas ya? Nanti saya berikan lagi perintah di WA kalian. Paham ya? 2 soal saja. Yang mana nanti ada di urutan ini ya. Makanya sambil kalian catat ya, apa yang saya minta atau kalian screenshot apa soal yang saya minta itu. Dan batas waktunya hari ini jam 6 sore. Ya, jam 6 sore. Nggak berat kok, cuma 2 saja. Baik, analisis soal gaya Lorentz. Ini yang pertama itu adalah soal berhitung. Ya, soal berhitung. Tergantung dari gaya Lorentz yang ditimbulkan karena apa? Karena kemarin sudah Ibu sampaikan ya bahwa gaya Lorentz itu bisa terjadi akibat adanya akibat satu ini ya, adanya medan magnet yang diletakkan dekat dengan kawat listrik. Ya, jadi ada medan magnet, ada kawat listrik. Maka gaya Lorentz-nya adalah ini nilainya. Kemudian yang kedua itu adalah ada 2 kawat listrik ya yang sejajar pada jarak tertentu ya. Entah dia itu arahnya searah maupun berlawanan arah, maka pada kedua kawat itu terjadi gaya Lorentz yang nilainya adalah seperti ini. Ini adalah definisi yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah adanya partikel elementer. Partikel elementer itu adalah partikel subatomik penyusun atom yang terdiri atas bisa proton, bisa elektron yang bergerak dengan kecepatan V dan masuk ke dalam medan magnet B. Sehingga pada dirinya akan terjadi gaya Lorentz dengan nilai sekian gitu. Nah, itu dia. Jadi, soal berhitung itu hanyalah soal yang memasukkan harga, diketahui beberapa komponen, lalu ditanyakan variabel tertentu atau besaran tertentu yang komponen-komponennya sudah diberikan. Artinya pada soal berhitung itu ya tidak ada analisis, hanya memasukkan harga, berarti hanya ketepatan berhitung dan ya kecepatan berhitung saja yang diperlukan pada penyelesaian soal-soal yang grade 1 ini atau soal berhitung itu. Semoga paham ya. Nah, sekarang grade yang kedua. Grade kedua ini adalah soal yang sifatnya mencari resultan gaya Lorentz pada suatu kawat, maksudnya kawat ketiga, yang disebabkan karena pengaruh kawat-kawat yang lain. Ya. Jadi, ada 2 kawat yang diletakkan sedemikian rupa, lalu ada kawat ketiga diletakkan pada posisi tertentu, sehingga kawat ketiga itu akan dihasilkan resultasi gaya Lorentz akibat pengaruh kawat 1 dan pengaruh kawat 2. Contohnya yang nomor 2A ini, kamu lihat tuh ya. Jadi asal muasalnya ada kawat I1 dan kawat I2 diletakkan pada jarak 10 cm. Asalnya begitu. Lalu kawat ketiga dengan arah ke bawah seperti yang kamu lihat ini, dengan arus sebesar 3 ampere diletakkan pada jarak 2 cm di sebelah kanan kawat kedua. Ya, gambarnya seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya, hitunglah resultan gaya Lorentz pada kawat ketiga. Nah, itu dia yang ditanyakan. Nah, kalau menghadapi soal seperti ini, berarti
ini ada analisis yang dibutuhkan. Jadi kita butuh menganalisisnya dulu. Dari I muncul B, kemudian B, I muncul F. Itu namanya analisis. Jadi kita harus memperagakan gaya Lorentz-nya juga gitu. Nah, sekarang kita mulai dari pemahaman yang pertama adalah I1 dulu ya. I1 itu arah ke atas, arusnya ke atas. Berarti pada I1 muncul medan magnet yang melingkar dengan aturan tangan kanan. Sehingga I1 dengan jempol ke atas, maka jatuhnya B1 itu masuk ke dalam kertas ketika melewati I3. Berarti kalau saya tulis B1 adalah silang. Betul nggak? Silakan dipahami dulu ya. Saya kasih waktu ya 20 detik deh. Paham ini? Paham, Bu. Jelas? Nah, kemudian sekarang kita lihat I2. I2 juga memberikan pengaruh medan magnet B2 terhadap I3, ya, kawat ketiga. Nah, I2 ke atas, berarti jempol ke atas, maka punggung tangan kita itu akan, maka pada kawat I3 itu B-nya masuk juga, karena dia jatuhnya adalah punggung tangan kita, ya kan, masuk gitu ya. Oh, berarti kalau B2 itu saya kasih warna biru ya, maka dia adalah silang juga, gitu. Bisa dipahami? Dah? Bisa, Bu. Oke, baik. Oke. Nah, sekarang kalau sudah, itu tadi adalah Oersted ya, kata si Oersted. Jadi Oersted mengatakan ada kawat dengan arus tertentu, maka muncullah B yang melingkar-lingkar di sekitar kawat itu. Kita sudah selesaikan itu. Nah, sekarang kita selesaikan gaya Lorentz-nya. Masalahnya ketika ada arus, kemudian ada medan magnet B, maka tercipta gaya Lorentz. Berarti kita siapkan tangan kanan kita ya. Kita siapkan untuk kawat ketiga. Yang atas dulu, yang B1. Ya, B1 itu masuk, berarti 4 jari kita masuk, kemudian gaya I-nya ke bawah, berarti jempol kita ke bawah tuh. Nah, kita puter gitu ya. Dah, telapak tangan kita menghadap kemana tuh? Halo, saya ulang ya. Jadi, siapkan tangan kanan kalian, telapak tangan kanan kalian, ya. 4 jari tangan kalian itu masuk kan, silang itu berarti kan masuk, ya. Kemudian jempol kalian ke bawah, berarti diputar tangannya. Oke, telapak tangannya menghadap kemana? Ke kanan. Nah, jadi ke kanan tuh. Gaya Lorentz-nya adalah ke kanan, FL1. Gitu ya. Kemudian yang B2. B2 nih, B2. B2 itu masuk juga. Gaya arah I-nya ke bawah. Berarti gaya Lorentz-nya ke kanan juga pastinya. Berarti ini adalah FL2. Paham ya ini? Kalau belum paham bilang ya. Udah ya? Baik. Nah, sekarang kita perjelas lah ya supaya nggak bingung ya apanya nih gaya Lorentz-nya nih. Yang merah itu adalah FL13, betul ya? Jadi gaya Lorentz yang diakibatkan oleh kawat 1 dan kawat ketiga. Kalau kayak gitu tuh berarti FL13. Kemudian yang biru itu gaya Lorentz yang disebabkan karena pengaruh kawat kedua, berarti FL23, karena dia terjadi di kawat yang ketiga, berarti FL23. Paham nggak maksud saya? Ini untuk mendefinisikan saja. Jelas ya? Jelas, Bu. Baik, nah sekarang kita tentukan definisi masing-masing. Jadi FL13 itu apa? Nah, kamu lihat ya, karena dia dihasilkan dari 2 kawat, berarti definisi yang kedua yang ini kan yang kita ambil. Yang ini yang kita ambil tuh. Berarti, saya sorot balik lagi ke bawah ya. Nah, berarti FL13 adalah mu0, I1, I3. Nah, L-nya nggak ada tuh, berarti kita putar aja ke sini. L, kan gitu. Berarti nanti satuannya adalah, coba ini kurang ke tengah ya, harus ekuivalen nih, kalau di Undip tuh jadi masalah tuh. Nah, gitu. Nah, jadi terus dibagi apa? 2 pi A 1 3 gitu. Semoga paham ya, agak cepat sedikit ya waktunya. Nah, A1 3 yang mana nih? 1 dan 3, berarti yang ini. Berapa senti? Kalau ini 10, ini 2, berarti 12 cm. Gitu ya. Oh, berarti kita masukkan harganya 4 pi kali 10 pangkat min 7. I1-nya itu 2 ampere. I3-nya itu 3 ampere dibagi 2 pi kali A13. 12 kali 10 pangkat min
2. Karena cm dijadikan MKS berarti dijadikan meter. Gitu ya. Nah, lalu kita eksekusi ya. Ini dibagi ini 2 ya. Lalu ini dibagi ini ya. Habis ya. Berarti 10 pangkat min 5. Satuannya Newton per meter. Paham nggak ini? Paham, Bu. Baik. Paham, Bu. Baik. Sekarang saya lanjutkan yang biru ya. Yang biru berarti gaya Lorentz yang diakibatkan oleh pengaruh kawat 2 terhadap kawat ketiga. Jadi FL23 tapi dibagi L karena L-nya nggak diketahui. Berarti nanti satuannya Newton per meter juga. Itu apa definisinya? Berarti μ0 I2 I3 dibagi 2 Pi A23. Gitulah ya. Oh, berarti ini adalah 4Pi kali 10 pangkat min 7. I2-nya berapa? 4. I3-nya 3 dibagi 2Pi kali, nah A-nya berapa nih? A-nya A antara jarak antara 2 dengan 3 berarti yang ini. Gitu ya. Oh, berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Kita coreti aja ya. Ini habis. Oh, berarti tersisa 12 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Paham ini? Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang yang ditanyakan resultan ya. Saya kasih ballpoint hitam saja. Kalau resultan berarti kita lihat ya FL13 ke kanan, FL23 ke kanan juga tuh. Oh, berarti dijumlahkan. Nah, sehingga resultan gaya Lorentz di kawat ketiga itu adalah sejumlah FL13 ditambah FL23. Berarti itu sama dengan 10 pangkat minus 5 ditambah 12 kali 10 pangkat minus 5. Oh, berarti ini kan 1 tambah 12 ya, berarti 13 kali 10 pangkat minus 5. Berarti 1,3 kali 10 pangkat minus 4, satuannya Newton per meter. Tapi jangan lupa karena dia vektor ya, berarti dengan arah ke kanan gitu loh ya para siswa. Oke, ini dia jawabannya. Paham ini? Paham, Bu. Oke. Atau ada yang ingin ditanyakan, disampaikan sampai di soal yang A ini, 2A ini? Ibu. Tidak. Ya, silakan. Berarti kalau misalnya yang apa namanya I1 sama I2-nya tuh arahnya ke bawah, berarti penempatannya juga berbeda lagi kan, Bu? Kalau I1 dengan I3 arahnya ke bawah, ya. Enggak, kalau I1 arahnya ke bawah, cari dulu B1-nya kemana. Paham enggak? Kalau I1 ke bawah, berarti B1-nya titik. Paham enggak sih? Ini kan maksudnya, kalau ini ke bawah, berarti B1-nya nanti titik, bukan lagi silang. Nah, B1 titik arah I ke bawah, berarti kemana Lorentz-nya? Oh, ke kiri. Karena arahnya ke atas I-nya, maka ke kiri. Gaya Lorentz-nya gitu. Berarti dianalisis, makanya soal ini soal dengan grade yang bagus. Karena ada analisis di sana. Paham nggak? Paham, Bu. Yaudah saya hapus ya, supaya nggak ruwet nanti tuh, ribet gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus nih. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sudah paham ini? Kita sampai jam. Insyaallah, Bu. Oh, alhamdulillah. Berarti sampai jam 8.40. Cukup ya? Agak cepat sedikit ya, karena ini ada bagian elektron dan proton yang membutuhkan perhatian khusus. Kenapa khusus? Karena di SBMPTN tuh. Ya, sudah cukup ya. Nah, para siswa, saya menuju ke 2B. Nah, kalau tadi 2A itu arahnya ke atas semua, sekarang 2B arahnya ke atas dan ke atas semua, benar, ke atas semua, tapi kawat ketiga saya letakkan di antara kedua kawat 1 dan kawat 2 itu. Lalu pertanyaannya, hitunglah resultan gaya Lorentz pada kawat ketiga gitu ya. Ya, jadi ini soalnya saya buat sedemikian rupa. Nah, ini yang saya minta kalian kerjakan tugas nanti yang dikumpulkan sore hari. Silakan dicatat atau di screenshot gitu ya. Silakan dikerjakan. Bisa ya? Jadi I1, I2, I3-nya di antara I1 dengan I2.
Sudah paham ini? Sudah di screenshot aja udah dapat tuh ya kamu ya. Halo? Iya Bu, sudah di screenshot. Oke. Ah iya, siapa sih ini suaranya lembut amat sih? Lala Bu. Oh, Lala tuh. Baik. Baik, saya lanjutkan atau bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak saya lanjutkan ya, supaya waktunya tidak terbuang. Halo? Saya lanjutkan bisa? Boleh Bu. Ya, Bu. Baik, sekarang grade yang ketiga. Sebenarnya grade 2 dan 3 itu hampir sama kok ya. Nah, sekarang yang ketiga ini. Ketiga ini, aduh, kenapa nggak bisa dipaskan sih ini? Ih. Nah, ya. Baik, yang ketiga ini adalah mencari letak kawat ketiga sehingga resultan gaya Lorentz pada kawat tersebut itu sama dengan 0. Jadi kalau ini nih kita disuruh mencari tuh di mana letak kawat ketiga ini belum saya hapus nih berarti tadi itu ya. Saya hapus dulu ya. Harus diletakkan supaya resultan gaya Lorentz pada diri dia itu adalah 0. Jadi dia itu tidak mengalami gaya Lorentz itu. Kita lihat contohnya seperti ini nih. Di mana kawat ketiga yang sebesar 3 ampere dengan arah ke atas harus saya letakkan supaya resultan gaya Lorentz pada kawat tersebut itu sama dengan 0. Nah, menganalisis dulu kan ini berarti, yaitu bila kamu lihat pemandangan seperti ini, berarti kamu dalam alam berpikir kamu itu menentukan, oh berarti ini ada 3 area ya, yaitu area 1 yang ini, area 1 tuh yang di kiri I1, area 2 itu antara 1 dengan 2, dan area 3 itu yang di kanan I2, gitu. Nah, berarti tugasmu meletakkan kalau tidak 1, posisi 2, atau posisi 3. Kalau tidak posisi 1, posisi 2, posisi 3. Nah, sekarang dikaji tuh ya. Di nomor 2 saja ketika saya membuat soal seperti ini, ketika arah yang 2A ini, ketika arahnya searah ke atas semuanya, kalau kawat itu diletakkan di luar, apapun itu baik ke bawah maupun ke atas, ternyata gaya Lorentz-nya itu sama ini arahnya. Paham nggak nih? Paham Ya. Bu? Iya, Bu. Nah, kalau begitu seandainya saya letakkan di sebelah kiri pun sini, itu juga akan menghasilkan gaya Lorentz yang nilainya semakin diperkuat, arahnya sama. Oh, itu berarti kawat ketiga itu tidak boleh diletakkan di sebelah kanan atau sebelah kiri dari 2 kawat yang searah gitu loh. Kalau tidak boleh di situ berarti di mana? Ya di posisi yang kedua. Berarti harus di posisi yang kedua ini. Kalau di posisi 3 dan posisi 1 itu pasti gaya Lorentz-nya itu searah. Kalau searah kan nggak mungkin 0, Bu. Ya sampai kiamat nggak mungkin 0, kan gitu. Nah, berarti harus saya letakkan di antara kawat 1 dan kawat 2 atau di posisi yang kedua yang saya kasih bulatan 2 itu. Nah, berarti di situ ya, sepakat ya, sudah paham ya? Kalau dia searah. Jadi saya hapus ini ya supaya saya tidak terganggu oleh coretan ini. Nah, berarti seandainya kita andaikan, kita kan nggak tahu posisi yang benar itu yang mana. Kita andaikan, misalkan saya andaikan dia di posisi sini. Namanya juga pengandaian, bisa benar bisa salah. Dan arah ke atas nih, ke atas berarti ke atas nih panahnya. Oh, ini I3 yaitu 3 ampere gitu loh para siswa. Nah, sekarang dikaji dimulai dari B1 dulu kemana di I3 kan gitu. Selalu itu. Nah, kamu lihat I1 itu kan ke atas tuh. Berarti B1-nya silang apa titik jatuhnya di I3? Silakan. Silang. Silang, betul. Bagus sekali ya. Jadi kalau begitu, ini B1-nya silang. Nah, B1 silang, I-nya ke atas, gaya Lorentz kemana? Lihat tuh. B1 masuk, berarti 4 jari tangan masuk, arah arus ke atas, jempol ke atas, berarti telapak tangan ke Kiri. Kiri. betul, betul, betul. Berarti ini adalah F Lorentz 1 dengan 3 gitu. Oke, ya itu yang pertama. Sekarang yang kawat kedua, saya kasih hijau ya. Nah, kawat hijau. Kawat hijau. Yang kedua tuh hijau. B2, jatuhnya di I3 itu silang apa titik tuh? Titik. Titik ya. Oke, karena dia jatuhnya itu melingkar begini kan ya. Nah, maka titik dia. Oke, sip.
Ini adalah B2 gitu. Nah, B2 titik I ke atas, maka Lorentz-nya kemana? Jadi 4 jari tangan Ke kalian kiri. itu ke betul, kiri coba dicek. Ke kanan, salah. Kanan. sebut. Aduh, ya nggak apa-apa lah, dimaafkan ya. Untuk Nabila apalah, saya maafkan lah. Baik, FL apa nih simbolnya nih para siswa? Ayo, apa tuh? Apa ya? 2, 3 gitu. Jadi memberikan simbolnya itu jelas supaya kalian nanti memberikan definisi itu nggak bingung kalian. Ini apa dengan apa ya? Bingung aku yang mana ya? Nah gitu loh ya. Kalau FL 23 berarti jelas, oh maksudnya itu berarti antara 2 dengan 3. Gampang lah gitu. Nah, kita lanjutkan berikutnya ya, kalau sudah paham ya. Nah, informasinya pada soal itu diminta adalah gaya Lorentz pada kawat itu 0. Artinya kalau 0 berarti ini sama kuat dong, merah ya. Ini sama kuat ini. Karena 0 kan? Oh, berarti karena sama kuat berarti kita samakan FL13 sama dengan FL23. Nah, sekarang definisi masuk. Definisinya tetapi karena dia itu kan tidak ada L-nya, panjangnya itu nggak diketahui, kan nggak ada itu. L-nya mana? Nggak ada. Kalau nggak ada ya sudah, berarti bukan hanya ini, tapi per L gitu. Ini per L. Lalu ini tolong dihapus ya, ini ya. Supaya nanti kalau kalian ketemu dengan dosen yang teliti itu, nggak dihabisi, dibikin F pula. Tuh saya pernah tuh kejadian kayak gitu, kesel saya. Dulu tapi ya. Nah, sekarang udah tahu, oh berarti simbol itu memang harus benar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Fe13 per L, berarti definisinya hanya mu0 I1. Nah ini loh maksudnya, I1 kali I3 dibagi 2 pi A13. Kan mudah kalau definisinya itu benar. Sama dengan, yang ini ya berarti ya, ini kan dicoret juga nih akhirnya. Ujung-ujungnya begitu. mu0 I2 kali I3 sesuai dengan apa nih, subskrip ya, dibagi 2 pi A23. Udah kan? Coret yang tidak kita perlukan ya, ini berarti dicoret nih. Nah kan gampang. Gampang kan? Grade ketiga tapi justru lebih gampang. Cuma analisisnya yang bagian ini yang agak repot lah ya. Enggak lah, kalau udah terbiasa enggak. Lalu berarti apa nih? I1 dibagi A13 sama dengan I2 dibagi A23. I1 berapa? 2 ampere. Ini sama dengan dulu nih ya, sediakan tempat dulu nih. 2 dibagi A13. 1 dengan 3, berarti berapa tuh? Nah, kalau misalkan ini X, berarti ini, jangan bilang Y ya. Ini adalah 10 min X. Ya kan, ini panjangnya 10 ya. Berarti kalau antara I1 dengan I3 itu X, berarti I3 dengan I2 itu 10 minus X. Oh, berarti ini adalah X. I2-nya berapa? 4. A23-nya berapa? Itu tadi barusan kita buat tuh 10 min X. Coret ya, dibagi 2. Dibagi 2 kali silang. Berarti 2X 10 min X. Pindahkan ke sini ya. Berarti 3X sama dengan 10. Oh, berarti X-nya adalah 10 per 3. 3 sepertiga. Oh, berarti 3,3 cm gitu. Selesai? Ya selesai, tapi konklusi belum. Nanti bisa salah kalau kita soalnya itu misalkan adalah pilihan ganda. Jadi kawat ketiga diletakkan pada jarak, terus begini ya, oh konklusi ya, jadi kawat ketiga diletakkan gitu ya, pada jarak berapa itu dia? 3,3 cm sebelah kanan dari kawat 1. Kan X-nya tuh ini. 3,3 itu adalah X kan. Atau bisa juga dengan kalimat yang lain, kawat ketiga diletakkan pada jarak, nah sekarang tinjauannya yang ini, berarti 10 dikurangi 3,3 berapa itu? 6,67 ya, sentimeter. Betul nggak tuh? 3,3 atau 6,7 lah ya, 6,7 deh. Bentar ya, saya hapus ya. Karena ini Ibu pakainya 3,3, berarti 6,7 dong Bu E. Ya wis. Itu ya. Sebelah apa? Sebelah kiri atau kanan? Kiri. Kiri dari kawat kedua. Itu dia jawabannya.
Sampai di bagian sini ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, silakan. Udah jelas? Jelas, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah ya, tidak ada pertanyaan ya. Nah, sekarang yang B, nah ini bagaimana kalau kawatnya itu berlawanan, yang satu ke atas, yang kedua itu ke bawah. Jaraknya tetap 10 cm. Pertanyaannya, di mana kawat ketiga sebesar 3 ampere dengan arah ke atas harus diletakkan supaya resultan gaya Lorentz pada kawat ketiga itu sama dengan 0. Nah, silakan ini dijadikan tugas ya untuk yang nomor 2 dan silakan nanti dikerjakan dan dikumpulkan lewat ketua kelasnya. Mau di screenshot? Ya sebaiknya screenshot aja supaya nggak lama-lama ya. Yang B itu. Ada pertanyaan? Insya Allah tidak, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada, berarti grade yang keempat. Oke, saya lanjutkan yang keempat. Nah, ini para siswa. Ini yang bagian di SBMPTN-ku yang ini. Ya, kita lihat ya. Menarik kok. Yang keempat itu grade-nya adalah mencari arah kecepatan proton dan elektron yang berada dalam pengaruh medan magnet B. Jadi kalau sebelumnya Ibu sudah menyampaikan bahwa gaya Lorentz itu dihasilkan pada 3 keadaan. Yang awal itu ya saya sorot ke atas lagi. Nah ini loh ya. Keadaan satu di mana ada medan magnet, ada magnet B, ada kawat. Yang kedua ada 2 kawat. Dan ketiga ini yang saya soroti adanya partikel elementer dengan kecepatan tertentu masuk ke medan magnet B. Maka pasti dia akan mendapatkan pengaruh gaya Lorentz sebesar ini, B V sin theta. Nah, kita juga harus mampu mencari bagaimana arah dari gaya Lorentz yang terjadi jika dia itu proton dan jika dia itu elektron. Jadi ceritanya begini. Kamu lihat ya. Gambar yang ini katakanlah gambar A ya. Ini gambar A, ini gambar B. Nah, yang A itu ada medan magnet silang. Kamu lihat tuh silang ini, ya saya kasih warna hitam ini silang ini. Ini adalah medan magnet menembus bidang maksudnya. Ada medan magnet menembus bidang. Bisa dibayangkan ya. Jadi medan magnet itu berarah masuk bidang B, makanya digambar silang. Lalu ada proton. P itu maksudnya proton ini nih. Proton itu dengan kecepatan V melintas melewati medan magnet itu, melewati flux itu namanya flux ya. Banyaknya medan magnet pada suatu bidang itu flux. Ada flux yang menembus ke dalam bidang. Nah, ketika si elektron ini maaf, proton ini masuk ke ruangan ini pengaruh yang dipengaruhi oleh medan magnet B, maka ternyata dia akan terpengaruh menghasilkan gaya Lorentz sehingga arahnya akan berlingkar-lingkar seperti itu. Jadi nggak lurus lagi, nggak lempeng lagi seperti semula. Tapi dia akan bergerak dengan cara melingkar-lingkar seperti ini. Artinya dia mendapat resultansi gaya Lorentz akibat dari resultansi antara B dengan V. B, Q, V menghasilkan gaya Lorentz. Pahami dulu konsepnya, jelas? Halo? Insya Allah. Ya, nah. Oke, sekarang arahnya bagaimana nih? Sekarang kita lihat ya. Saya kasih panah yang merah ini, karena dia melingkar masuk ke dalam, ya. Itu artinya dia melakukan gaya sentripetal yang diwakili oleh gaya Lorentz. Artinya gaya Lorentz-nya masuk menuju pusat lingkaran itu. Jadi ketika posisi di atas ya, dia gaya Lorentz-nya masuk bidang, masuk lingkaran menuju pusat. Ketika di sini ya juga sama masuk ke pusat. Ketika di sini juga sama masuk ke pusat. Ketika di sini juga sama masuk ke pusat. Nah, sekarang saya meninjau yang atas dulu deh. B-nya masuk, Lorentz-nya ke bawah, maka V-nya kemana? Pakai tangan kanan kalian, silakan. Ke kiri kan? Buktikan sendiri ya. 4 jari tangan kalian masuk, kemudian telapak tangan kalian itu ke bawah, berarti jempol kalian ke kiri, betul nggak sih? Betul, Bu. Sebelah sini juga sama.
ya. Sebelah sini juga sama. Nanti arah V-nya ke bawah. Sebelah sini juga sama dan seterusnya. Artinya apa? Artinya kecepatan itu arahnya melingkar berlawanan jarum jam seperti ini. Inilah arah partikel elementer proton ketika dia masuk ke bidang ke flux medan magnet B. Jadi dia melingkar-lingkar seperti itu. Paham ini ya? Ada pertanyaan nggak? Paham, Bu. Nah, ini biasanya kalau saya sering lihat itu ya, SBMPTN tuh sering main tuh dia. Cuma nanti tinjauannya agak dimiringkan 3 dimensi. Sok-sokan biasa lah, SBMPTN itu kan suka begitu, jebakan-jebakannya suka banget mereka menjebak siswa ya, calon mahasiswa ya gitu ya. Bukan siswa lagi nih, calon mahasiswa tuh. Ya kalian itulah nanti 2021 tuh kan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sekarang yang B, kamu lihat gambar B. Bagaimana kalau dengan elektron? Kalau proton tadi begitu, bagaimana kalau dengan yang B, gambar B? Ini elektron tuh, sama kejadiannya. Ada medan magnet B masuk ke dalam kertas, kemudian masuk ke dalam bidang maksud saya, yuk kertas sama ya. Kemudian ada elektron melintas pada medan magnet itu, maka yang terjadi dia akan melingkar. Seperti yang kamu lihat itu, merah itu, melingkar merah itu, artinya dia mendapatkan gaya Lorentz. Nah, kalau elektron itu tidak boleh ditentukan dengan aturan tangan kanan. Elektron itu berbalikan dengan proton. Jadi maksud saya, aturan tangan kanan, baik jempol yang Oersted sebelumnya, dan jempol, jari tangan, serta telapak tangan itu hanya khusus untuk proton gitu loh. Kalau elektron gimana? Balik aja kalau elektron. Kalau elektron itu arahnya berlawanan terhadap proton gitu. Bisa dipahami? Berarti pakai tangan kiri ya, Bu? Ya, jangan dikatakan begitu juga. Kita nggak rekomendasi. Tetap tangan kanan, tetapi tangan kanan itu untuk proton, berarti elektron dibalik. Gitu loh maksudnya. Boleh-boleh saja sih, tapi saya nggak rekomendasikan ya, karena saya nggak pernah membaca ada tokoh fisika ngomong begitu. Pokoknya dia ya nggak apa pakai logika sih benar juga ya, logikanya benar. Cuma tidak ada yang ngomong begitu lah. Saya ini siapa? Bukan apa ya? Kalau mereka aja nggak ngomong begitu, nggak berani juga saya. Artinya, tetap kesimpulan kita adalah tangan kanan kita itu digunakan untuk proton. Bahkan seluruh dunia kan mengatakan bahwa arus listrik itu apa sih? Ada yang bilang kalau arus elektron jelas tuh elektron yang lewat. Kalau arus listrik, apakah muatan positif yang lewat? Positif itu tidak bisa lewat. Positif itu inti atom. Sehingga akhirnya disimpulkan, arus listrik itu adalah arus hole, lubang-lubang yang ditinggalkan ketika elektron itu bergerak. Jadi ketika elektron bergerak ke kanan, lubangnya ke kiri. Elektron bergerak ke kiri, lubangnya ke kanan. Hole gitu. Ya, seperti ini juga. Jadi, saya simpulkan ya, arus elektron itu melawan arus proton. Memang elektron dan proton balik-balikan kok. Gitu. Semoga paham ya? Semoga paham ya? Iya, Halo? Bu. Jadi begini, kalau kamu melihat ada elektron, tentukan proton dulu. Protonnya kemana? Elektronnya tinggal dibalik, itu aja. Oke, jelas? Insya Allah, Bu. Jelas, baik, Bu. Nah sekarang waktunya tinggal sisa sedikit ya. Nah, bagaimana kalau B-nya itu keluar dari kertas? Silakan nanti dikaji sendiri ya. Maka saya kasih tanda tanya. Silakan nanti dikaji sendiri. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan di WA kelas atau secara pribadi juga boleh. Gitu. Paham ya? Saya lanjutkan ya, karena waktunya tinggal 4 menit lagi tuh. Cepet banget saya kira nih. Ya Allah, memang iya, memang ini terlalu cepet ya waktunya. Baik, sampai di bagian sampai di bagian sini ada yang mau ditanyakan? Jelas, para siswa? Ingat yang nomor 4 ini dan 5. 4 dan 5 itu yang biasanya saya sering jumpai banget ya, banyak banget itu di SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Dulu namanya macam-macam, ada Sipenmaru, ada UMPTN, ada apa lagi ya, lupa saya, banyak sekali, perintis dan sebagainya. Zaman dulu kakek-kakek saya perintis sekali itu. Nah, saya lanjutkan yang nomor 5, grade terakhir. Kalau nggak ada pertanyaan ya, grade terakhir. Grade terakhir itu adalah soal ini diarahkan pada hubungan antara gaya Lorentz dengan gaya sentripetal. Jadi para siswa,
ketika suatu proton maupun elektron terjebak pada medan, wah istilahnya terjebak, memang iya sih. Akhirnya kan dia nggak bisa, ya muter-muter aja di situ terjebak. Kalau medan magnetnya nggak kamu tarik tuh, maka dia di situ terus, gitu, muter-muter terus gitu loh ya, kan terjebak istilahnya, bener kan? Nah, jadi ketika dia berada pada pengaruh medan magnet B, dia akan berputar-putar seperti ini. Artinya sebenarnya dia itu melakukan gerak sentripetal yang berarah percepatan masuk ke dalam intinya, atau bukan intinya, masuk ke pusat gitu. Jadi gaya sentripetal itu adalah gaya melingkar beraturan ya dengan percepatan masuk ke pusat. Nah, gaya sentripetal itu gaya semu, nggak ada itu sebenarnya. Nah, ada itu jika dia diwakili oleh apa? Nah, diwakili oleh gaya Lorentz. Jadi, gaya Lorentz inilah yang mewakili gaya sentripetal yang digambarkan pada kasus ini. Oh, maka saya menulis gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal. Gaya sentripetal. Ya. Gaya Lorentz itu apa tadi? BQV karena muatan yang terjebak ke dalam medan magnet B. Sama dengan gaya sentripetal itu MV kuadrat per R. Ini kelas 10 kalau tidak salah ya. Dicoret V-nya. Nah, sehingga menghasilkan persamaan ini, yaitu BQ sama dengan M kali V per R. B adalah medan magnet B yang ini ya, medan magnetnya yang dipakai apa? Q-nya muatan listrik dari partikel elementer itu apakah ya berapa gitu ya, tergantung dari soalnya. M itu massa dari partikel tersebut, V kecepatan partikel itu bergerak, dan R itu adalah jari-jari lingkaran ketika dia mendapatkan gaya sentripetal. Baik, ini 5 soal yang sering saya lihat pada analisis soal untuk gaya Lorentz. Sampai di bagian sini ada yang mau ditanyakan tidak? Sisa waktu 1 menit nih. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada kayaknya, Bu. Baik. Sudah paham berarti? Insya Allah paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Baik para siswa, kalau memang sudah paham, maka saya berharap sekali ya kalian segera mengerjakan, kalau bisa secepatnya, jangan ditunda-tunda, jangan kebiasaan suka menunda, nanti hari hanya itu biasa ya, udah kasih 1 minggu tetap aja ngerjakannya 1 hari sebelum 1 minggu, 1 hari sebelum hari H. Itu jeleknya ya siswa sekarang begitu. Kalau bisa dikerjakan dalam waktu senggang, langsung kerjakan supaya kita nggak diburu-buru lagi ada tugas dan sebagainya. Ya, baik. Untuk pertemuan berikutnya karena gaya Lorentz itu sudah selesai, maka nanti kita lihat ya RPP saya itu masuknya apa? Apakah gaya imbas, GGL induksi, atau kita latihan soal lalu nanti CBT yang kedua. Nanti kita lihat kembali. Baik para siswa, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa protokol COVID untuk selalu ditaati ya, stay at home, kemana-mana pakailah masker, kemana-mana ya. Kalau di rumah nggak ada orang ya, maksud pakai masker sih ngapain juga ya. Kan kemarin ada yang bilang begitu ya, suruh pakai masker di dalam rumah, ngapain juga enggak kalau saya. Ya. Kemudian jangan lupa sering cuci tangan pakai sabun ya, dan berjaga jarak minimal 1 meter satu dengan yang lain. Oke, dari saya sekian saja dulu ya, kita lafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sekian saja para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ini saya matikan juga.